Salam kenal, Selamat Mas. petang. Terima kasih. Ini langsung ke topik pembicaraan. Jadi ini teman-teman banyak yang nitip pertanyaan, terutama buat teman-teman yang masih jomblo. Nah, ini pertanyaannya, gimana sih cara menggait pasangan untuk si teman-teman yang masih jomblo ini? Cara paling gampang ya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Iya kan? Ketika kita cinta diri sendiri terlebih dahulu, kita posisinya setnya cinta, otomatis orang cinta kita. Tapi kalau kita benci diri kita sendiri, otomatis orang akan benci. Itu cara paling gampang. Kalau cara yang agak maksa, sebaiknya jangan ejakulasi 1 tahun. Itu pasti akan dikerubungi cewek. Tidak ejakulasi selama 1 tahun. 1 tahun. 400 hari pasti akan dikerubungi cewek, setidaknya 5-10. Real nih. Real. Kenapa? Karena sekarang tak tanya, program genetis primer paling utama di tubuh manusia itu apa? Program mating kan, program berkembang biak. Bener. Artinya ketika kita tidak ejakulasi 1 tahun, 400 hari, otomatis gen kita akan apa namanya? Loh iki kok enggak mating ngarek iki rek. Engko lek mati dhisik piye kan gitu kan. Gitu. Otomatis dia akan mengekspresikan. Otomatis dia akan mengaktifkan gen-gen untuk menunjang agar dia disukai wanita-wanita. Nah, di posisi itu wanita akan mengerubungi secara paksa. Nah, ini kan misal kita berpuasa selama 1 tahun tidak ejakulasi. Cara untuk kita kuat melakukan hal itu, ini kan tidak mudah. Nah, ada nggak tips-tips untuk melakukan hal tersebut? Maksudnya puasa itu puasa apa? Kita kan tidak ejakulasi ya. Itu kita kan harus puasa namanya. Kita kan nggak punya pasangan kan ini posisinya kan. Puasa itu maksudnya tidak melakukan ejakulasi. Nggak melakukan kan. Tapi kita masih bisa masturbasi tanpa ejakulasi. Nah, ini menarik ini. Coba dijabarkan lagi. Jadi gini, menurut sampean yang paling enak di dalam seks atau di dalam masturbasi itu adalah momen by momennya saling gesek-gesekan atau ejakulasinya? Menurut sampean? Ya kalau saya sih ujungnya ya. Ya kan, ejakulasinya kan. Kenapa kok orang merasa lebih nikmat dengan ejakulasinya? Nah, why? Ketika otak kita merasa lebih enak ejakulasinya, otomatis tubuh kita mendesain dirinya sendiri untuk ejakulasinya cepat. Nah, kenapa kok kita ejakulasinya itu terasa lebih enak? Karena reseptor dopamin kita sudah rusak, mungkin tinggal 30% doang. 30%. Nah, sekarang sampai tak tanya, rasanya garam sekarang sama dulu beda nggak? Garam dulu sama sekarang? Ya sama-sama asin, Mas. Sama-sama asin. Yeah. Kadarnya sama botol lebih banyak nggak sekarang? Betul lebih banyak kan? Bener. Karena resistensi. Kenapa kok bisa sampai resistensi? Ya karena reseptor dopaminnya rusak. Kemungkinan tinggal 30%. Sama kayak rasanya es krim sekarang sama waktu kecil, enak mana? Ya, enak waktu kecil. Enak waktu kecil kan? Kenapa? Kenapa kok kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan yang sama? Padahal sama-sama pakai reseptor lidah, harusnya sama kan? Karena adanya penurunan reseptor dopamin. Makanya kita butuh lompatan sensasi yang lebih tinggi. Tapi kalau reseptor dopamin ini balik normal, gesekan itu terasa jauh lebih nikmat daripada ejakulasinya. Itu adalah bagian terpenting dari seks amatif tanpa ejakulasi. Karena ini penting, ketika orang ejakulasi atau orgasme itu kan terjadi lonjakan dopamin yang sangat tinggi kan. Tinggi kemudian langsung turun. Turunnya itu jauh melampaui ambang batas seharusnya. Benar. Nah, karena turunnya itu langsung tajam, nah itu yang merusak reseptor dopamin. Oh gitu. Nah, ketika itu kan di bawah kan, awalnya di sini lah, normal. Kalau normal kan dia tanjakannya segini kan. Kalau dari bawah kan tanjaknya lebih jauh kan. Lebih jauh kan. Akhirnya pelan-pelan ini kan habis, misal di hari pertama ejakulasi turun sini ya. Dari kedua ejakulasi kan butuh rangsangan agak kasar kan, mainnya kan. Benar. Kemudian turun lagi ke sini. Makanya dari hari ke hari, bulan ke bulan itu pasti cara seksnya itu bertambah kasar. Bener nggak? Benar. Kemudian ketika sudah sangat turun, itu kita akan mengalami kebosanan dengan istri.
bahkan nggak bisa berdiri. Timbul ketidakpuasan. Timbul ketidakpuasan. Nah, di detik itu mulailah terjadi fenomena rumput tetangga lebih hijau. Dan mungkin bisa jadi penyimpangan seksual. Bisa jadi. Enggak, pertamanya pasti kita nggak langsung ke penyimpangan seksual. Pertamanya pasti kita ke wanita lain, rumput tetangga. Kemudian, atau kalau nggak ada rumput tetangga, kita akan lari ke video porno. Dan video porno itu jauh lebih berbahaya daripada rumput tetangga. Why? Kenapa? Karena video porno itu variannya banyak. Sama nggak mungkin nonton video porno yang sama 2 kali. Banyak option ya? Banyak option. Tiap hari kan produksi kan? Benar. Berarti lonjakannya kan tambah tinggi kan tambah turun kan? Itu kan? Loh ya kan? Iya kan? Nah itu. Ketika tambah low kan ya tambah low kan? Misal, di hari pertama kita lihat Maria Ozawa misal. Di hari kedua kita lihat Maria Ozawa lagi. Video yang berbeda kan? Lama-lama ketika udah 10 video Maria Ozawa, di bulan selanjutnya nggak mungkin. Pasti ganti artis. Ganti ayam. Ayam-ayam itu ya? Video ayam. Kan ada kan video ayam-ayaman itu. Ayam kampus, ayam. Oh iya, ganti artis lah. Ganti artis. Siapa gitu kan? Siapa yang terkenal tuh Mia Khalifa gitu-gitu. Nggak pernah nonton tuh. Nggak pernah telat tuh. Nah itu, akhirnya video porno itu membuat lonjakannya itu semakin tajam. Parah. Reseptor dopamin kalau mungkin hanya sebatas rumput tetangga mungkin turunnya 70%. Tapi kalau udah kena video porno pasti di bawah 50%. Tanpa disadari. Anjlok-anjlokan. Lama-lama ketika itu kan variannya kan banyak kan, kita ganti terus kan. Mungkin genre pertama genre biasa, terus genre pemerkosaan, terus genre iket-iketan. Lama-lama genre kasar itu nggak bisa membuat dopamin muncak. Apa yang kita lakukan? Cari genre lain. Yang ekstrim. Kalau ekstrim udah nggak bisa menunjang kenaikan dopamin, kita nyari video porno LGBT. Pasti lari ke lesbi pertama. Kalau cowok, lama-lama nggak bisa lagi lari ke homo. Lama-lama homo beneran. Waduh. Ada itu kasusnya. Awal-awal dia suka nonton bokep, setelah 2 tahun, itu temanku sendiri 2 tahun. Terus video G akhirnya dia install kayak Tindernya orang homo gitu loh. Tindernya orang homo, install, dia penasaran kan, ketemu di bioskop, di Blue Job, sampai sekarang G. Icip-icip awalnya ya? Icip-icip awalnya. Kok enak, tambah enak. Buyar. Nah itu, bahayanya di situ. Oke. Jadi, misalnya kegiatan pola seks yang seperti itu yang dilakukan terus-menerus juga akan mengurangi, stamina kita dalam kenikmatan dalam berhubungan ya? Bukan seksnya, tapi ejakulasinya. Dan orgasmenya. Jadi yang dibutuhkan yang G atau apa itu sebenarnya ejakulasinya ya, bukan kok seksnya. Ejakulasinya. Oke.